Halo semuanya, apa kabar? Miss harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, berjumpa lagi bersama Miss Lydia dalam pembelajaran fisika dan hari ini kita mau memperdalam sedikit tentang materi perubahan suhu dan perubahan wujud di kalor. Oke. Nah, jadi kalau minggu semalam sudah kita pelajari ada terjadi perubahan wujud benda apabila terjadi perpindahan kalor. Nah, wujud benda kita tahu ada tiga, yakni padat, gas, dan cair. Nah, kalau benda padat, zat padat berubah menjadi benda dalam bentuk gas, itu namanya menyublim. Perhatikan tanda panahnya ya nak, dari padat menjadi gas itu namanya menyublim. Nah sebaliknya, kalau gas dari benda gas menjadi benda padat, itu nama perubahannya adalah deposisi. Sedangkan dari benda padat ke benda cair namanya melebur. Dari benda cair ke benda padat, contohnya ada es batu. Ya kan, dari kita mau membuat es batu dari benda cair menjadi benda padat itu namanya membeku. Dan selanjutnya ada cair dan gas ke gas itu namanya menguap, dan dari gas menjadi wujud zat cair itu namanya mengembun. Oke, perhatikan. Ternyata ketika kalor mengalir pada suatu benda, maka bisa jadi terjadi perubahan suhu dan terjadi perubahan wujud sekaligus. Nah, jadi contohnya ketika es yang sedang mencair. Nah, ketika es yang sedang mencair, otomatis es tersebut bakal terjadi yang namanya perubahan suhu dan perubahan wujud. Perhatikan, katanya ada es yang dipanaskan dari suhu minus 10 derajat Celcius menjadi 115 derajat Celcius. Nah, dari sini saja, katanya kan es yang dipanaskan. Kalau es dipanaskan sampai ke suhu 115 derajat, berarti ada yang namanya perubahan bentuk. Nah, kalau es dicairkan, berarti menjadi bentuk zat cair nantinya. Berarti ada terjadi perubahan wujud atau perubahan bentuk. Sedangkan di sini dikasih tahu suhunya dari minus 10 derajat menjadi 115. Nah, berarti ada perubahan suhu. Berarti dari contoh ini, esnya mengalami yang namanya perubahan suhu dan perubahan wujud. Untuk lebih mengerti, coba perhatikan diagram yang di samping. Oke, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah gambar dahulu diagram garis vertikal dan garis horizontal yang berwarna merah. Oke, nah perhatikan ini kan ada garis yang merah. Nah, garis merah ini kamu sejajarkan dengan angka 0. Jadi yang ke atas ini itu dia menunjukkan suhu ya nak ya. Nah, jadi di suhu 0 lah kamu nanti akan gambar satu garis lurus. Oke, kita mulai dari keadaan awal. Katanya esnya mencair dari minus 10. Ingat ya nak, kalau es itu suhunya di bawah 0. Oke, jadi yang perlu kalian ingat, suhu es itu pasti di bawah 0. Oke, nah es mulai mencair itu di suhu 0 derajat. Sedangkan air dia mulai berubah menjadi wujud gas itu di suhu 100 derajat. Jadi itu tiga harus kalian tahu. Es itu suhunya di bawah 0, dan es itu mulai mencair di suhu 0 derajat, dan air mulai berubah menjadi wujud gas itu di suhu 100 derajat. Oke, jadi kita mulai dari katanya suhu awal airnya, esnya itu minus 10 derajat Celcius. Berarti ada di titik A nih ya kan, di titik A itu suhunya minus 10. Nah, kalau esnya dipanaskan berarti suhunya makin lama makin naik dari minus 10 sampailah dia ke 0. Nah, dari minus 10 ke 0 berarti terjadi yang namanya perubahan suhu. Itulah kalor pertama. Nanti di Q1, oke? Nah, sampai di 0, kan tadi Miss bilang es mencair di suhu 0. Sampai di 0, es tersebut akan mencair. Mencair berarti terjadi perubahan bentuk. Berarti di fase kedua ini dia hanya terjadi perubahan bentuk. Suhunya tetap 0. Berarti lihat dari keadaan B. B ini kan di titik kita tarik garis kalau di suhunya 0 B ini kan. C juga satu garis lurus dengan B. Atau dengan kata lain suhunya tetap 0. Berarti di proses kedua seperti Miss bilang tadi, esnya mulai mencair di 0. Berarti terjadi hanya perubahan bentuk, tidak ada terjadi perubahan suhu. Makanya suhunya B dengan C itu masih di sama-sama di 0. Makanya Q2 ini nanti hanya terjadi perubahan bentuk. Kalau Q1 perubahan suhu, Q2 perubahan bentuk. Nah ini kan masih 0. Ternyata katanya dipanaskan sampai ke 115. Berarti dari 0 naik lagi dia menjadi ke titik D. Dari titik C menjadi titik D. Nah perlu diperhatikan, dari Q1 dia nanti dari 0 ke bawah ini suhunya S.
Dari 0 sampai 100 berarti dia dalam wujud air. Berarti nanti dari C ke D ini dia sudah dalam bentuk air. Berarti kalor jenis yang digunakan adalah air. Lihat C ini suhunya 0 dan D ini kalau kita tarik garis lurus ke suhu dia adalah 100. Nah, berarti kalau dari 0 ke 100 berarti ada yang namanya perubahan suhu. Perubahan suhu berarti Q3 terjadi perubahan suhu dalam wujud air. Q1 terjadi perubahan suhu dalam wujud es. Q2 terjadi perubahan bentuk dari es menjadi air. Nah, di Q3 ini benda kamu wujudnya itu sudah air. Nah, air ini mengalami perubahan suhu di Q3. Sudah sampai di 100 derajat, naiklah lagi dia kan? Tapi sebelum naik, di 100 derajat tadi Miss bilang air mulai berubah menjadi gas atau menguap, ya kan? Nah, jadi di titik D yang suhunya 100 dan di ke titik E yang suhunya sama-sama 100, berarti tidak ada yang namanya perubahan suhu karena D suhunya 100, E juga suhunya 100. Di titik 100 inilah hanya terjadi perubahan wujud. Ya kan? Nah, makanya Miss bilang tadi kalian perlu tahu kalau es itu melebur di titik 0, berarti di suhu 0 ini hanya terjadi perubahan bentuk. Dan air mulai mendidih di titik 100 derajat Celcius, berarti di Q4 ini hanya terjadi perubahan bentuk. Oke? Nah, bentuknya sudah apa di sini? Di sinilah dia proses dia berubah dari air menjadi gas. Makanya Miss bikin titik D ini dia awalnya air, berubah menuju titik E, dia sudah dalam bentuk gas. Nah, dari titik E yang suhunya 100, naik lagi dia menjadi suhu 115, yakni ke titik F. Nah, di titik F inilah nanti Q5. Lihat, yang E ini suhu awalnya 100. F ini suhunya 115, berarti ada terjadi namanya perubahan suhu. Berarti Q kamu, Q5 ini terjadi perubahan suhu dalam bentuk gas. Nah, ini tadi yang Miss bilang. Q1 itu dari titik A ke titik B, tadi terjadi perubahan suhu, yakni dari minus 10 menjadi 0. Makanya karena terjadi perubahan suhu, kamu pakai rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Yang perlu kamu ingat, C ini kan kalor jenis. Nah, kalor jenis yang kamu gunakan adalah kalor jenis S, karena wujud benda kamu di sini masih dalam bentuk S. Miss bilang 0 ke bawah itu suhunya S, bentuk zatnya S. Oke? Nah, di Q2, tadi Miss bilang es melebur, berarti terjadi perubahan bentuk. Kalau perubahan bentuk, ingat, ketika proses melebur terjadi, Q itu rumusnya sama dengan M kali L. L itu kalor lebur S. Oke? Nah, di Q3, yakni dari titik C ke titik D, lihat C ini masih air, D juga masih air. Berarti tidak terjadi perubahan bentuk, tapi terjadi perubahan suhu. Yakni C suhunya 0 dan D itu suhunya 100. Berarti dari C ke D, dari 0 ke 100 terjadi namanya perubahan suhu. Rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Beda dengan Q1 tadi. Kalau Q1, C kamu adalah kalor jenis S. Karena wujud benda kamu masih S. Di Q3, C yang kamu gunakan ini adalah kalor jenis air. Karena apa? Karena benda kamu sudah bentuk air. S-nya tadi sudah mencair kan menjadi bentuk air. Makanya C yang kamu pakai itu kalor jenis air. Oke? Nah, lanjut. Q4 itu dari titik D menjadi titik E. D itu suhu 100, E juga masih suhu 100. Berarti tidak terjadi yang namanya perubahan suhu. Hanya terjadi yang namanya perubahan bentuk. Perhatikan di diagram D-nya bisa bikin dalam bentuk air, E-nya dalam bentuk gas. Berarti terjadi perubahan bentuk. Yang kelima, yakni dari titik E ke titik F. Lihat titik E 100 dan titik F-nya 115. Berarti ada terjadi yang namanya perubahan suhu. Makanya kamu pakai Q sama dengan M kali C kali delta T. C yang kamu gunakan ini adalah kalor jenis gas. Karena apa? Karena wujud di Q5 ini benda kamu sudah dalam bentuk gas. Oke, biar lebih paham nih kasih contoh soal. Perhatikan, katanya kalor jenis air yakni 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius. Dan kalor jenis es itu 0,5 kilokalori per kilogram derajat Celcius. Kalor lebur es yakni 80 kilokalori per kilogram. Dan hitunglah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 5 kg es dengan suhu minus 20 derajat Celcius menjadi air yang bersuhu 80 derajat Celcius.
Kamu tulis dulu diketahui, kamu data dulu diketahuinya. Katanya kalor jenis air. Kalor jenis itu ingat C ya nak, kalau kalor jenis. Berarti kalau kalor jenis air, C air sama dengan 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius. Nah, kalor jenis lagi, berarti ada C. Kalor jenis S, berarti C. S adalah 0,5 kilokalori per kilogram derajat Celcius. Lanjut, ada katanya kalor lebur. Kalau kalor lebur itu L. Nilainya adalah 80 kilokalori per kilogram. Sedangkan katanya masanya, masa es kamu itu adalah 5 kilogram. Nah, nanti tambahin di sini anak ya, di catatan kamu masanya itu 5 kilogram. Suhu awalnya minus 20, suhu es kamu awalnya itu minus 20 derajat Celcius. Dipanaskan hingga ke suhu akhir yaitu 80 derajat Celcius. Pertanyaannya berapa kalor totalnya? Nah, kamu sudah tulis diketahui dan ditanya. Nah, supaya kamu mengerti jalan ceritanya, kamu harus gambarkan dulu diagramnya. Ingat, langkah pertama diagram, gambar dulu garis vertikal dan horizontal. Udah? Nah, sesudah kamu gambar garis vertikal dan horizontal, yakni garis yang ke bawah sama ke samping ini, kamu lihat suhu awal kamu minus 20. Kamu beranjak dulu dia dari titik minus 20 sampai ke 80 kan? Nah, sebelum sampai ke 80, dia mengalami beberapa proses. Berarti gimana prosesnya? Berarti dimulai dari minus 20 sampai ke 0. Itulah yang menjadi Q1. Nah, kalau minus 20 sampai ke 0, berarti apa yang terjadi, perubahan apa? Perubahan suhu kan? Dari minus 20 ke 0 berarti terjadi perubahan suhu. Makanya Q1 ini adalah perubahan suhu. Nah, sampai di 0, es kamu bakal mencair. Makanya Miss bikin Q2 ini dia tetap garis yang ini. Nah, dia tetap di 0 derajat Celcius Q2-nya. Berarti di Q2 ini tidak terjadi perubahan suhu, hanya terjadi perubahan bentuk. Perubahan bentuknya apa, Miss? Perubahan bentuknya adalah es yang mencair ke bentuk zat cair. Lanjut, dari suhu 0, dari titik ini, dari suhu 0, dia dipanaskan, katanya dia dipanaskan sampai ke 80 derajat Celcius. Berarti dia naik dari 0 sampai ke 80 derajat Celcius, itulah namanya Q3 kamu. Berarti Q3 kan terjadi perubahan suhu, yakni dari 0 menjadi 80. Nah, untuk mencari Q totalnya, kamu cari dulu masing-masing berapa nilai Q1, Q2, dengan Q3. Di soal ini, hanya 3 Q yang kamu gunakan. Kalau tadi di soal sebelumnya itu ada 5, karena dia sudah sampai ke bentuk gas, ya kan? Kalau di sini, kamu hanya sampai ke bentuk air, karena dia belum mencapai 100 derajat. Katanya hanya dipanaskan sampai 80, berarti dalam bentuk air. Dia akan berubah ke bentuk gas kalau mencapai suhu 100. Ini belum mencapai 100, berarti akhir dari soal kamu ini wujudnya adalah air, bukan gas. Makanya hanya sampai Q3. Oke, Q1 terjadi perubahan katanya. Perubahan suhunya itu dari T2 kurang T1. Di perubahan suhu yang pertama, T2 atau T akhirnya adalah 0. Dan suhu awalnya adalah minus 20. Karena kan bergeraknya dari minus 20 menjadi 0. Berarti 0 lah yang menjadi suhu akhir. Berarti kalau T2 kurang T1 berarti 0 dikurang. Ya kan? Suhu awal minus 20. Berarti 0 kurang minus 20. Nah ini minus jumpa minus jadi tambah. Berarti sama seperti 0 tambah 20 jadinya 20 derajat Celcius ya. Nah masuklah ke rumus Q1. Ingat Q1 itu perubahan suhu. Makanya pakai rumus M kali C kali delta T. Karena di kalau pertama atau Q1 ini wujud zat kamu masih es, karena suhunya kan masih di bawah 0 derajat, berarti kamu gunakanlah CS atau kalor jenis S. Nah, masukkan angkanya, masa kamu 5, kalor S. Nah, CS yang kamu masukkan angkanya, yakni 0,5. Delta T-nya kamu dapat dari perubahan suhu di Q1, hanya pakai perubahan suhu di Q1. Nah, berarti kan dari minus 20 ke 0. Berarti dapat tadi kamu 20, makanya kamu kali 20. Dapat hasilnya 50 Joule. Nah, untuk Q2, lihat Q2 ini tadi Miss bilang hanya terjadi perubahan bentuk. Tahu dari mana Miss? Karena di suhu 0 itu terjadi namanya kalor es batu dileburkan atau dicairkan. Berarti hanya terjadi perubahan bentuk. Makanya di sini kamu tidak pakai delta T karena tidak terjadi perubahan suhu, hanya perubahan bentuk.
yakni dileburkan, berarti pakai yang L, ya kan? Kalor lebur. Nah, jadi masukkan angkanya 5 dan kalor lebur S-nya itu adalah 80 kilokalori, kamu masukkan 80 sama dengan 400. Nah, di Q3 berarti terjadi perubahan suhu yakni dari 0 sampai ke 80. Berarti berapa banyak perubahan suhunya? Cari pakai T2 kurang T1. Di Q2 ini, di Q3 ini yang jadi suhu akhir mana? Kan perubahannya dari 0 sampai 80. Berarti yang jadi suhu akhir adalah 80. Makanya T2-nya 80. Yang jadi suhu awal di Q3 itu adalah 0. Karena perubahan dari ini ulang lagi dari 0 jadi 80. Berarti suhu awalnya 0. 80 kurang 0 sama dengan 80. Q3 terjadi perubahan suhu, yakni dari 0 ke 80, hanya kamu pakai rumus M kali C kali delta T. Nah, di Q3 ini, tadi kan Q2 S-nya sudah melebur, sudah mencair. Makanya di Q3, wujud benda kamu sudah air. Berarti kamu pakailah C kamu itu C air. Berarti C sama dengan C airnya adalah 1 kilokalori. Berarti 5 kali 1 kali 80. Dapat dari delta T-nya tadi 80, makanya dapat 400. Nah, tadi kan ditanya Q total. Ketika S-nya mencair sampai ke suhu 80 derajat, berapa kalori yang ditanya? Berarti Q totalnya. Berarti Q totalnya kamu tambahinlah Q1 tambah Q2 tambah Q3. Tadi rumusnya M kali CS kali delta S ditambah ML ditambah M dikalikan dengan C air dikalikan lagi dengan T air, delta T air. Q1 tadi dapatnya 50. Oh, ini ganti 50 ya, Nak ya, bukan 20. Q1-nya dapatnya 50. Q2-nya dapat 400 dan Q3-nya dapat 400. Makanya 50 tambah 40 tambah 40 sama dengan 850 kilokalori. Ini kamu ganti, Nak, 20-nya. Misalnya tulis ini ya, harusnya 50. Oke? Nah, satu lagi yang perlu Miss ingatkan adalah satuan. Kamu harus pastikan semua satuan di soal kamu sama. Perhatikan. Di sini masanya 5 kg. Nah, masanya 5 kg. Kamu lihat satuannya. Di kalor jenis ini sudah dipakai kilogram. Yang ini juga sudah kilogram. Di bawahnya juga sudah kilogram. Pastikan semuanya sudah kilogram, berarti tidak ada yang perlu kamu rubah. Kecuali kalau dikasih tahu di sini satuan gram. Sedangkan di kalor jenisnya kilogram. Kamu harus rubah. Mau yang kalor jenis atau suhunya atau masanya yang kamu rubah. Pokoknya mesti sama. Sesama dia ada kilogram, semuanya harus kilogram. Kalau di sini suhunya dalam Celcius, berarti kalor jenisnya juga harus Celcius. Nggak boleh Kelvin atau Reaumur. Harus sama semua. Oke? Oke, gimana sampai sini sudah mulai paham atau merasa puyeng, tapi puyeng-puyeng sedikit saat belajar fisika itu wajar. Itulah enaknya belajar fisika ya. Nah, supaya lebih mengerti lagi, Miss kasih satu contoh soal, harap diperhatikan supaya nanti tahu ketika menjawab kuisnya. Katanya di soal nomor 2 ini air sebanyak 2 kg bersuhu 60 derajat Celcius akan diuapkan, kata kunci diuapkan. Jika kalor uap airnya itu 2,27 dikali 10 pangkat 6 Joule per kilogram, dan kalor jenis airnya itu 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka kalor yang diperlukan untuk proses A sampai C adalah, nah beruntungnya di soal ke nomor kedua ini kamu sudah ada gambar grafiknya. Sekarang kamu tinggal pilah dan mengerti gambar grafik. Di soal kamu ditanya dari proses A sampai C, sedangkan dari tanda panahnya, dia dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C, naik lagi dia dari titik C ini. Nah, katanya hanya ditanya sampai C, berarti kamu hanya berhenti di C. Berarti yang naik ini tidak usah kamu hiraukan, abaikan aja dia. Karena ditanya hanya sampai C, hanya di titik C lah kamu mengerti. Kamu fokus hanya di titik C. Berarti dari titik A ke titik B, lanjut lagi dan berhenti di titik C. Oke? Nah, tulis diketahuinya. Massa benda kamu, air kamu itu 2 kg. Suhu awalnya atau T awalnya 60 derajat. Suhu akhirnya adalah dari sampai titik C ini 100 derajat Celcius. Kalor uap, kata kunci uap. Kalor uap berarti U, yakni 2,27 kali 10 pangkat 6 Joule per kilogram. Kalor jenis, ingat kalor jenis itu C. Berarti kalor jenis air berarti C air. Nilainya 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius.
Maka berapa banyak kalor yang ditanya yang diperlukan? Nah, kalor yang diperlukan itu Q total, ya kan? Berarti hanya ada 2 kalor, yakni kalor 1 antara titik A dengan titik B, dan kalor 2 yakni antara titik B dengan titik C. Kamu tinjau apa perubahan yang terjadi di masing-masing kalor. Q1 dari titik A yang bersuhu 60 ke titik B yang suhunya 100. Berarti dari titik A ke B atau dari suhu 60 ke 100. Berarti terjadi yang namanya perubahan suhu. Makanya Miss bikin di sini M kali C kali delta T. Sedangkan di Q2 yang terjadi antara B dengan C, ingat lihat di titik B itu 100 derajat dan C-nya juga masih berhubung ke angka 100 derajat Celcius. Berarti sama-sama 100 derajat Celcius, tandanya tidak ada perubahan suhu. Tapi ingat, Miss ingatkan kembali, di suhu 100 derajat air mulai menguap. Berarti yang terjadi perubahan bentuk. Perubahan yang terjadi adalah penguapan. Ingat, kalor uap itu U. Di penguapan ada yang namanya kalor uap, berarti yang dipakai di sini U, bukan L ya, nak. L itu lebur. Kalau benda kamu berubah dari es menjadi air. Di contoh soal ini, benda kamu berubah dari air menjadi bentuk uap. Berarti pakai U. Oke? Tinjau T air kamu berapa banyak perubahannya? Perubahan suhu kamu di Q1. Ini hanya di Q1 ya, nak. Jadi kuncinya kamu harus tinjau masing-masing kalornya. Kerjakan satu persatu dulu. Nah, di Q1 tadi terjadi perubahan suhu dari 60 ke 100. Berarti yang jadi suhu akhirnya adalah 100 dan suhu awalnya 60. Makanya dapatnya 40. Di Q1, tadi rumusnya Miss bilang pakai M, C, delta T. Wujud kamu di Q1 ini adalah air. Kenapa air, Miss? Udah dikasih tahu di soal. Selain itu, kamu bisa lihat suhu benda kamu yakni 60 derajat. Itu kan sudah di atas 0 kan? Kalau sudah di atas 0, itu berarti dalam bentuk air. Berarti di bawah 0 itu es, dari 0 sampai 100 itu air, di atas 100 itu udah gas. Nah, berarti kamu gunakan kalor jenis airnya sama perubahan suhu air. Masukkan angkanya. M-nya itu 2, C airnya itu 4.200, delta T airnya 40. Dapatlah hasil kamu 336.000. Nah, untuk Q2, karena ada terjadi proses penguapan, berarti M kali U. Berarti kamu kalikanlah 2 dikali dengan 2,27 kali 10 pangkat minus 6. Nah, cara gampangnya Miss kasih satu buah rahasia. 2 dikali 227, anggap aja nggak ada koma di sini ya, nak. Anggap aja nggak ada koma. 2 kali 227 itu kan sama dengan 454. Iya kan? 454. Nah, Miss ini 10 pangkat minus 6 gimana ya, Miss maksudnya? 10 pangkat minus 6, kamu lihat di belakang koma ini, kan ada 2 angka. Ya, ini ada angka 2 dengan angka 7. Nah, 10 pangkat minus 6 kamu bikin jari kamu 6. Ini 2 angka di belakang koma, ada 2 dengan 7. Karena 2 angka di belakang koma, coba matikan jari kamu 2. Sesuai dengan jumlah angka yang di belakang komanya. Kalau jumlah angka di belakang komanya 2, berarti kamu matikan jari kamu 2. Tapi kalau di belakang komanya nanti ada 5 angka, kamu matikan jari kamu 5. Berarti kalau sekarang kan jari kamu 6, mati 2, sisa 4 kan jari kamu. Nah, tambahkanlah tadi 2 kali 227 itu 454. Tambahkan jumlah 0 sebanyak jari yang sisa. Karena jari kamu sisa 4, berarti kamu tambahkan 0-nya 4. Makanya kamu dapat di Q2-nya itu adalah 4.540.000. Tinggal kamu tambahkan, dapatlah 4.876.000. Satuannya Joule. Pastikan massa kamu sudah kilogram. Di kalor uap kamu juga yang digunakan kilogram. Di kalor jenis zat cairnya juga digunakan kilogram. Pastikan juga di suhu kamu itu gunakan Celcius, di kalor uap kamu juga Celcius, di C kamu juga Celcius. Oke, sampai sekian dulu pembahasan kita. Miss harap kalian dapat mengerti. Coba diulang-ulang, lihat videonya supaya kamu lihat lebih mengerti lagi, supaya kamu lebih paham lagi, dan nanti akan Miss buat pertanyaan di kolom komentar. Ayo, yang bisa menjawab pertanyaannya atau yang bertanya Miss kasih nilai lebihnya. Lebih aktifkan lagi diri kamu di kolom komentar. Miss tunggu komentar-komentar kamu di kolom komentar, ya kan? Nah, Miss harap nilai kuisnya juga mendapat nilai yang terbaik. Sampai jumpa di pertemuan fisika selanjutnya.